Ambisinya menembus langit dunia bela diri, namun puncak itu terasa seperti fatamorgana yang mustahil digapai olehnya. Pantang menyerah, ia mempertaruhkan segalanya demi mengejar sebuah legenda kuno yang telah diwariskan turun-temurun selama berabad-abad. Konon, di dalam kuil terlarang yang dijaga ketat seekor naga, tersimpan gua emas yang mampu memberikan keabadian. Usai pertarungan maut yang sangat panjang melawan naga, ia tertegun melihat buah mitos itu benar-benar nyata di hadapannya. Bak penakluk sejati, ia menduduki jasad naga itu sebelum melahap buah yang ia yakini akan membawanya ke puncak tertinggi. Namanya adalah Gilfus Eldrian, sang penguasa dunia. Namun waktu tak berpihak, kini ia terbaring lemah di ambang maut. Dikelilingi keturunannya, ia menatap putra sulungnya, Gileam, sambil berpesan agar tetap menjadi orang baik meski duka menyelimuti. Ajal sudah menjemputnya. Gileam sangat terpukul karena ia harus kehilangan sosok ayah setelah sebelumnya kehilangan ibu tercinta. Di saat napas terakhirnya berhembus, Gilfus menyadari bahwa buah keabadian yang ia makan dulu hanyalah sebuah bualan belaka. Namun ia bersyukur atas kehadiran anak istrinya. Hidupnya terasa sangat lengkap tanpa ada lagi penyesalan yang tersisa di hati. Tapi itu bohong. Jauh di lubuk hatinya, ia meratapi waktu yang habis sebelum berhasil menguasai puncak ilmu bela diri. Tiba-tiba pandangannya terbuka kembali. Ia terkejut merasakan tubuhnya begitu ringan dengan tangan mungil seorang bayi yang sangat kecil. Sadar dirinya terbaring di ranjang bayi, sang pendekar bintang 10 ini mencoba menenangkan jiwanya yang sedang sangat terguncang. Statusnya jelas bukan bayi biasa. Ia mulai bertanya-tanya, siapa sosok kuat yang mampu melakukan reinkarnasi sehebat ini kepadanya? Seketika ia tersadar, buah itu bukanlah pemberi keabadian, melainkan kunci reinkarnasi yang pernah ia curigai di masa lalunya. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Inilah kesempatan emas untuk menebus ambisinya yang tertunda dan akhirnya menguasai puncak dunia. Melihat bayi-bayi lain di sekelilingnya, ia menduga telah terlahir kembali ke dalam klan naga yang sangat termasyhur itu. Namun ada yang ganjil dengan banyaknya bayi di sana. Tiba-tiba, beberapa pelayan datang membawa botol susu berisi cairan misterius. Mereka memberi makan seekor bayi goblin. Gilfus terperangah, rencana gila apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh para pelayan ini. Mengerikan. Usai meminum cairan merah itu, si goblin meledak hancur hingga mencipratkan darah segar tepat ke wajah kecil Gilfus. Ketakutan mencekam batinnya. Melihat dampak fatalnya, para pelayan memutuskan untuk sedikit mengencerkan dosis cairan di dalam botol tersebut. Gilfus tak berdaya saat direnggut paksa pelayan, sementara otaknya masih berusaha mencerna penyebab ledakan maut yang menimpa goblin tadi. Jelas itu bukan susu. Botol tersebut justru memancarkan aura sihir yang sangat pekat dan sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Gila. Mereka mencekoki bayi dengan zat mematikan. Botol itu dipaksa masuk ke mulutnya, dan ia pun mulai mengecap rasanya. Gilfus akhirnya menyadari kebenarannya, ini adalah darah naga kuno. Tindakan yang benar, benar gila dan di luar nalar manusia normal. Pantas saja mereka mengencerkannya. Ia ingin meludah, namun sebagian cairan panas itu telanjur mengalir masuk ke dalam tenggorokannya. Mungkin sedikit takkan membunuhnya. Di sisi lain, ia melihat bayi-bayi lain juga berusaha keras memuntahkan cairan beracun tersebut. Ia hampir meludah, sebelum sebuah pemikiran liar melintas. Apakah tindakan meludah ini justru adalah sebuah kesalahan yang sangat besar? Jika ia mampu menyerap seluruh energi murni ini, melampaui kekuatannya di masa lalu bukanlah sekadar mimpi belaka baginya. Tanpa ragu, ia memutuskan bertaruh. Dengan tatapan yang penuh tekad, ia menandaskan seluruh isi botol tersebut sampai tidak tersisa. Bahkan pelayan itu tertegun melihat sang bayi mengonsumsi darah naga dengan lahap, seolah hal itu menguntungkan rencana rahasia mereka. Usai pesta darah itu, ia dikembalikan ke ranjangnya. Ternyata, bayi-bayi lain pun berhasil bertahan melewati ujian maut yang mengerikan. Rasa kantuk menyerang layaknya bayi normal. 7 tahun berlalu, Gilfus kini bangkit kembali untuk mengasah kekuatan fisiknya yang luar biasa. Beban batu raksasa menindih kakinya saat ia melakukan push-up satu tangan hingga 1000 kali sebelum melempar batu itu jauh. Ia tersenyum puas menatap otot-ototnya yang kokoh. Kini, ia terlahir kembali dengan identitas baru sebagai Zeke Eldrian. Kekuatan monster yang ia miliki sekarang adalah hasil murni dari darah naga kuno yang ia telan habis saat bayi. Bahkan bayi-bayi yang hanya menelan sedikit saja kini memiliki ketahanan fisik yang jauh melampaui kemampuan rata-rata manusia biasa. Berkat sisa kekuatan naga dari kehidupan sebelumnya, Zeke mampu menyerap setiap tetes energi naga kuno itu tanpa ada sisa. Meski fisiknya telah berevolusi secara drastis, ia mendengus kecewa karena ternyata masih tertahan di peringkat pendekar bintang 1. Harusnya ia sudah mencapai bintang 4. Bintang adalah kompresi energi murni yang menjadi inti dari kekuatan sejati seorang pendekar. Seseorang harus membayangkan tubuhnya sebagai semesta tempat bintang-bintang bernaung, namun tingkat kesulitannya akan terus meningkat di setiap tahap. Semakin banyak bintang, semakin mutlak kekuatannya. Di masa lalu, hanya Gilfuslah satu-satunya orang di dunia yang mencapai 10 bintang.
7 tahun berlalu sebagai putra pemimpin klan naga, namun sayangnya status Zeke hanyalah sebagai seorang anak haram yang terbuang. Ibunya telah tiada dan ayahnya tak pernah sudi menemuinya. Zeke tidak menyangka ayahnya adalah pria sampah yang sangat menjijikkan. Terlahir kembali 1000 tahun kemudian, di dunia yang kejam, Zeke belum menerima pelatihan meski ia telah lolos ujian maut. Zeke mencoba menggali informasi dari si pelayan, namun wanita itu hanya membisu seraya berkata itu rahasia. Zeke meluapkan amarahnya, menegaskan bahwa pemenang ujian seharusnya mendapatkan pelatihan tempur yang layak. Alih-alih instruktur, hanya ada pelayan kaku layaknya boneka yang terus menanyakan kebutuhannya dengan nada datar. Zeke menolak. Saat ini, dia lebih fokus menggembleng fisiknya sendiri daripada sekadar latihan teknik bertarung. Zeke beralih bertanya mengenai anak-anak lain di keluarga pusat, berharap mendapat sedikit bocoran informasi. Lagi-lagi jawaban serupa didapatnya. Zeke mendidih, merasa pelayan ini tak lebih dari mesin yang rusak. Zeke curiga dia sedang ditelantarkan, namun si pelayan berdalih tugas mereka hanyalah melayani kebutuhan pribadinya. Mengetahui si pelayan sebenarnya petarung bintang 3 yang tak berguna baginya, Zeke memilih pergi ke hutan. 3 tahun hidup bersama, namun tak ada ikatan sedikit pun di antara mereka. Benar-benar situasi yang gila. Diabaikan begitu saja, Zeke memasuki hutan dan mulai melahap segenggam tanaman beracun tanpa ragu sedikit pun. Meski rasanya menjijikkan, ini adalah bagian dari pelatihannya. Tiba-tiba, dia merasakan hawa keberadaan yang membuntutinya. Siapa yang berani mengintai dalam diam? Zeke memilih abai dan tetap waspada pada bahaya di depannya. Seekor babi hutan mengamuk muncul. Zeke menyadari kabut hitam dari si pengintai tak pernah ada di masa lalunya. Misteri baru muncul, namun Zeke harus menghadapi serangan babi hutan yang kini menerjang ke arahnya dengan liar. Zeke menyeringai saat menjadi target. Dengan kuda-kuda sempurna, dia bersiap menghindari serudukan maut sang binatang. Saat ada celah, tinju Zeke menghantam telak. Dampaknya begitu mengerikan hingga organ dalam monster itu hancur seketika. Kekuatan bintang 1 miliknya terbukti luar biasa. Zeke sadar bahwa kualitas kekuatan jauh lebih penting daripada tingkatan. Memikul buruannya, Zeke pulang sambil merenungkan rasa bosannya. Dia mendambakan petualangan besar di dunia luar sana. Namun kenyataan pahit menyapa, lautan adalah satu-satunya jalan keluar yang mungkin bisa dia tempuh saat ini. Sementara itu, si pengintai misterius terperanjat melihat Zeke menumbangkan monster raksasa hanya dengan satu pukulan maut. Tanpa pelatihan tempur formal, bocah itu bahkan menyadari pengintaiannya. Zeke jelas-jelas bukan anak kecil biasa. Tanpa kasih sayang orang tua dan didikan formal, mustahil bocah ini memiliki kemampuan tempur sedahsyat itu. Sebagai keturunan kepala keluarga, Zeke tak bisa lari. Itulah alasan mengapa dia selalu berada dalam pengawasan ketat. Situasi semakin menarik. Sesampainya di rumah, Zeke menyadari kehadiran tamu-tamu asing yang telah menunggunya di sana. Aura mereka sangat kuat. Zeke bertanya-tanya, apa sebenarnya tujuan orang-orang hebat ini mencarinya? Tanpa merasakan niat membunuh, Zeke menguping sejenak sebelum akhirnya memberanikan diri membuka pintu ruangan tersebut. Tatapannya tertuju pada lambang naga di pakaian mereka. Rasa penasaran Zeke memuncak melihat simbol kebanggaan keluarga tersebut. Kabar mengejutkan datang, mereka menjemput Zeke untuk menjalani ujian mendadak. Zeke nyaris kehilangan akal sehatnya mendengar itu. Tanpa peringatan, Zeke dibawa kembali ke rumah utama. Kembali ke tempat ini setelah 1000 tahun terasa sangat mustahil. Para pria itu segera memakaikan seragam sekolah formal kepada Zeke dengan sangat sigap. Dia harus masuk ke Akademi Dragon's Nest, institusi pendidikan bergengsi yang didirikan langsung oleh keluarga naga. Setiap keturunan naga wajib masuk ke sana saat berusia 7 tahun melalui ujian masuk yang diadakan hari ini. Masalahnya, Zeke sama sekali belum pernah mencicipi bangku pendidikan dasar apapun sebelumnya. Terpaksa meninggalkan hutan demi ujian wajib ini, rasa frustrasi mulai menggerogoti pikiran Zeke yang sedang kalut. Di tengah rasa peningnya, seorang pemuda berambut biru bernama Langus menghampiri Zeke yang sedang tertunduk lesu. Langus, pemuda dari desa Old Scale, mencoba bersikap ramah dan menanyakan kondisi Zeke dengan penuh kekhawatiran. Dengan nada kasar, Zeke menepis perhatian si pemuda pemalu yang sebenarnya hanya berniat tulus untuk menolongnya. Zeke terkejut. Meski terlihat penakut, dia bisa merasakan aliran kekuatan yang luar biasa bergejolak di dalam tubuh Langus. Zeke pun meminta maaf. Dia mengaku bingung dengan rencana terselubung para petinggi keluarga dalam ujian kali ini. Langus menjelaskan rutinitas ujian tahunan, namun Zeke mengakui bahwa dia benar-benar buta mengenai prosedur ujian tersebut. Langus melongo tak percaya. Bagaimana mungkin ada peserta yang berani datang tanpa persiapan dan pengetahuan sedikit pun? Khawatir akan nasib Zeke, Langus yang baik hati akhirnya memutuskan untuk menjelaskan seluk-beluk ujian yang akan mereka hadapi. Tiba-tiba, segerombolan perundung muncul dan menghina Langus dengan sebutan kerdil, membuat Zeke ikut terhenyak mendengarnya. Reton, pemimpin geng dari desa yang sama, mulai melancarkan aksi provokasi dan mengolok-olok kelemahan si malang Langus.
Reton menyuruh si kerdil pulang saja untuk bermain, namun Langus yang polos seakan tidak menyadari hinaan tersebut. Retin mencemooh Langus sebagai sampah rendah. Baginya, mustahil bagi pecundang seperti Langus untuk bisa menembus ketatnya seleksi masuk Akademi Naga. Sambil tertawa licik, Retin mengejek Zeke tentang ayahnya yang hanyalah seekor naga palsu. Zeke merasakan amarah Langus yang kini mengepalkan tangannya kuat-kuat. Di keluarga naga, kasta adalah segalanya di bawah perintah sang raja mutlak. Para pemula di sini hanya dianggap sebagai naga rendah yang belum teruji. Prajurit biasa disebut sebagai naga muda, sementara mereka yang mencapai pangkat kapten akan menyandang gelar sebagai naga dewasa. Di puncak hierarki bersemayam para naga tetua yang perkasa. Namun, di dasar kasta yang paling hina, terdapat golongan sampah yang dijuluki sebagai naga palsu. Gelar naga palsu diberikan kepada mereka yang gagal memasuki sarang naga atau pecundang yang tidak sanggup menyelesaikan pendidikan di akademi tersebut. Meski dianggap imitasi, Langus bertekad membuktikan harga dirinya. Tiba-tiba Zeke menyela, bertanya bagaimana Retin bisa menyebut seseorang sampah bahkan sebelum ujian dimulai. Terkejut dengan keberanian Zeke, Retin menatap tajam sambil bertanya siapa sebenarnya bocah ingusan ini yang berani ikut campur urusannya. Dengan tenang Zeke hanya ingin tahu alasan Retin begitu meremehkan Langus. Retin menjawab sinis bahwa orang-orang seperti Langus hanyalah makhluk lemah yang menyedihkan. Zeke justru membalas dengan telak, menyatakan bahwa Langus jauh lebih kuat dibandingkan Retin beserta seluruh komplotan sampahnya yang sombong itu. Amarah Retin memuncak karena dihina, namun ketegangan itu terhenti saat seorang penguji datang mengumumkan bahwa ujian masuk akademi akan segera dilaksanakan. Penguji memerintahkan seluruh peserta untuk segera mendaftar dan mengambil nomor urut masing-masing sebagai tanda pengenal resmi mereka selama ujian. Retin menatap Zeke dengan dendam membara. Sementara itu, Zeke hanya heran melihat anak muda zaman sekarang yang begitu mudah tersulut emosinya. Langus merasa sangat aneh mendengar ucapan Zeke, mengingat mereka semua sebenarnya berada di kelompok usia yang hampir sama. Langus menjelaskan bahwa wajar jika seseorang marah saat dihina lemah. Saat Zeke bertanya soal kewajiban ujian, Langus menyebutkan bahwa mengundurkan diri adalah pilihan. Fakta ini membuat Zeke terkejut, sekaligus semakin meyakinkan Langus bahwa temannya ini benar-benar buta akan aturan dasar di dunia akademi. Khawatir Zeke terluka parah, Langus menyarankannya untuk mundur saja. Namun dengan penuh keyakinan, Zeke menegaskan bahwa dia tidak akan pernah lari. Langus tak habis pikir dengan kepercayaan diri Zeke yang luar biasa meski tak tahu apapun. Zeke kemudian mengajak Langus segera bersiap. Seluruh peserta berkumpul saat penguji menjelaskan aturan mainnya. Syarat untuk lulus hanyalah satu, yaitu memberikan goresan pada batu besar di depan mereka. Aturannya sangat ketat, tidak ada senjata luar yang diizinkan selain peralatan yang telah disediakan secara resmi oleh pihak penguji akademi. Menariknya, peserta diperbolehkan menggunakan tangan kosong asalkan mereka sanggup melukai permukaan batu yang tampak sangat keras dan kokoh tersebut. Setiap orang diberi 3 kali kesempatan. Zeke merasa ujian ini terlalu sepele, membuat Langus ngeri karena menganggap merusak batu itu adalah kemustahilan. Mengingat mereka sebelumnya dipaksa meminum darah naga, Zeke sempat berekspektasi bahwa ujian masuknya akan jauh lebih gila dan penuh tantangan. Kenyataan di depannya justru membuat Zeke merasa sangat kecewa. Sang penguji pun berteriak lantang memerintahkan ujian segera dimulai sekarang juga. Peserta pertama menyerang dengan tenaga penuh, namun pedangnya hancur berkeping-keping disertai dentuman keras yang memekakan telinga semua orang di sana. Meski sudah mengerahkan seluruh kekuatan ototnya, permukaan batu itu tetap mulus tanpa ada sedikit pun bekas goresan yang tertinggal. Pemuda itu tersungkur menahan sakit luar biasa. Karena tak sanggup melanjutkan sisa kesempatannya, dia dinyatakan gugur dan segera diseret keluar arena. Melihat Langus yang gemetar ketakutan, Zeke merasa heran. Baginya, tugas sesederhana merusak batu seharusnya tidak menjadi beban mental yang berat. Langus menjelaskan bahwa itu adalah batu regenerasi, benda mistis yang sanggup memulihkan goresan kecil dalam sekejap mata tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Lebih ngerinya lagi, batu itu akan memantulkan serangan fisik mentah hingga 100 kali lipat. Zeke akhirnya sadar bahwa batu ini memang luar biasa. Kunci untuk melukainya bukanlah otot, melainkan sirkulasi energi eter yang sempurna di dalam tubuh untuk bisa menembus pertahanan keras batu tersebut. Zeke menyimpulkan bahwa ujian ini adalah tes pengendalian energi murni, bukan sekadar adu teknik bela diri biasa yang terbukti tidak berguna. Setelah mengamati kerumunan, Zeke melihat beberapa peserta yang memiliki aura cukup kuat untuk bisa melewati rintangan batu regenerasi yang mematikan itu. Kelompok Retin terlihat punya kemampuan. Namun di sisi lain, teriakan kesakitan terdengar saat satu persatu peserta mengalami patah tulang yang tragis. Tiba-tiba, suara penguji menggema memanggil nomor urut 315. Itulah giliran Zeke untuk segera maju ke tengah arena. Langus memohon agar Zeke mundur demi keselamatan nyawanya.
Namun saat Zeke melangkah maju, sang penguji langsung merasakan tekanan aura yang sangat masif. Saat ditawari senjata, Zeke menolak dengan santai. Dia lebih memilih menggunakan kepalan tangannya sendiri untuk menghadapi batu keramat di hadapannya. Penguji mencoba meyakinkan sekali lagi, namun Zeke tetap bersikeras bahwa tinjunya sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikan tugas yang remeh ini. Peserta lain langsung tertawa mengejek, menganggap Zeke sudah gila karena mencoba melukai batu regenerasi hanya dengan tangan kosong tanpa perlindungan. Langus sendiri gemetar ketakutan, membayangkan tangan Zeke akan hancur lebur terkena pantulan energi destruktif dari batu yang sangat berbahaya tersebut. Dengan rasa bersalah, Langus menyesal tidak menghentikan Zeke lebih awal. Akhirnya, penguji pun mengizinkan Zeke untuk memulai aksinya yang sangat nekat itu. Zeke mengamati material batu itu dengan seksama, menyadari bahwa mineral asing ini belum pernah ia temui selama perjalanan hidupnya yang panjang. Sepertinya batu ini terbentuk dari proses alam selama 1000 tahun. Zeke menyadari masih banyak misteri dunia yang harus ia pecahkan di masa depan. Zeke mulai menghimpun kekuatan, mempersiapkan serangan tunggal. Dia yakin energi yang ia kumpulkan saat ini sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan batu itu. Teknik tempur pembantai naga dikerahkan. Aura kuning keemasan meledak dari tubuhnya saat tinju Zeke menghantam keras permukaan batu itu dengan kekuatan penuh. Boom! Puncak batu itu hancur berkeping-keping, memicu ledakan suara dan debu yang membumbung tinggi ke udara. Semua orang terbelalak tak percaya, namun sang penguji tetap bersikap tenang seolah sudah menduga segalanya akan terjadi. Zeke menghela napas lega, meski ia menyadari teknik tingkat tinggi itu sebenarnya terlalu berat bagi tubuh mudanya. Ia menatap lengannya yang mulai bersimbah darah dan seragamnya yang kini telah kompang-camping akibat dampak serangan tadi. Alih-alih merasa bangga, Zeke justru mendengus kecewa karena merasa latihannya selama ini masih jauh dari kata cukup. Murid lain terpaku heran, sementara amarah dalam hati Retin mulai mendidih melihat keberhasilan Zeke yang tak masuk akal. Mulut Langus menganga lebar, sebab Zeke adalah orang terakhir yang ia harapkan bisa lulus ujian sesulit ini. Bahkan penguji pun terguncang, karena hanya pendekar bintang 4 atau lebih yang mampu menghancurkan batu regenerasi tersebut. Mengingat status Zeke sebagai anak haram, sang penguji curiga ia telah membangkitkan kekuatan rahasia dari garis keturunannya. Sang penguji juga menyadari bahwa ia pernah melihat teknik yang baru saja Zeke gunakan di tempat lain. Zeke mendekat dan bertanya dengan tenang, lalu sang penguji mengangguk mantap menyatakan bahwa ia resmi dinyatakan lulus. Sebuah botol berisi cairan hijau misterius diberikan kepadanya. Zeke pun bertanya kepada asisten penguji mengenai isi botol tersebut. Si asisten menatapnya penuh kebencian dan menyuruhnya pergi, namun Zeke hanya menganggap botol itu sebagai hadiah kelulusan. Zeke menghampiri sahabat barunya, dan Langus langsung menghujaninya dengan pujian setinggi langit atas aksinya yang luar biasa. Saat tahu itu hanya ramuan penyembuh, Zeke justru bingung karena merasa ada yang tidak biasa dengan aroma cairan tersebut. Langus menyebutnya ramuan penyembuh kelas biasa, namun Zeke merasa cairan ini jauh lebih murni dan sama sekali tidak beracun. Benaknya mulai bertanya-tanya, mungkinkah cairan hijau di tangannya ini sebenarnya adalah sebuah eliksir yang sangat legendaris? Eliksir adalah pusaka langka yang diracik dari bahan-bahan istimewa dan tanaman obat yang hanya tumbuh di dimensi tersembunyi. Belum lagi tambahan inti kristal murni dari monster suci serta binatang hantu yang sangat mustahil untuk didapatkan. Sekali teguk, luka lama maupun baru akan sirna seketika, sekaligus memberikan lonjakan energi eter yang dahsyat dalam tubuh. Proses pemurniannya sangat sulit karena bahannya yang langka, itulah alasan mengapa eliksir hampir tidak pernah muncul di pasar. Zeke segera meminumnya, dan tepat seperti dugaannya, luka parah di lengannya langsung menutup dengan sangat cepat tanpa bekas. Zeke terperangah tak percaya, firasatnya benar bahwa ramuan penyembuh ini sebenarnya adalah sebuah eliksir sejati yang berharga. Langus tak paham soal eliksir, ia hanya tahu ramuan penyembuh naga jauh lebih sakti daripada yang dijual di toko. Bagi Langus ini hal lumrah, padahal Zeke sangat syok melihat seluruh luka fisiknya pulih secara instan dalam sekejap mata. Anehnya, tak ada lonjakan eter seperti eliksir pada umumnya, namun Langus tetap memuji kehebatan fisik yang dimiliki Zeke. Zeke terpaku pada botol kosong itu, menyadari inilah puncak pengetahuan manusia yang telah dikembangkan selama lebih dari 1000 tahun. Langus mengingatkan bahwa Zeke sangat kuat, dan Zeke menjawab dengan ambisi untuk menjadi yang terkuat di dunia ini. Tak lama kemudian, Retin dan komplotan perundungnya maju untuk menjalani ujian dan mereka semua berhasil lulus dengan mudah. Zeke tidak terkejut sedikit pun, hingga akhirnya nomor peserta 414 dipanggil untuk maju ke arena ujian. Ternyata itu giliran Langus, dan Zeke bisa melihat dengan jelas bahwa kaki sahabatnya itu sedang gemetar sangat hebat. Zeke menyemangatinya agar tetap tenang, namun Langus malah mengeluh karena Zeke telah menaikkan standar ujian terlalu tinggi. Saat Langus mencapai lokasi, ia justru menggenggam sebuah pedang, membuat Zeke mengernyitkan dahi melihat pilihan senjatanya tersebut. Langus menyerang sekuat tenaga, namun pedangnya terpental tanpa meninggalkan goresan sedikit pun bahkan ia sampai jatuh tersungkur ke tanah. Penguji memberinya 2 kesempatan lagi.
Dengan napas terengah-engah, Langus kembali bangkit untuk mencoba peruntungan keduanya di arena. Hasilnya tetap nihil. Ia jatuh menangis, takut jika ramalan buruk para perundungnya tentang kegagalannya akan menjadi kenyataan pahit. Retin tertawa puas mengejeknya sebagai keturunan setengah naga yang selamanya akan menjadi pecundang tak berguna dan cacat. Mereka menyuruhnya menyerah sambil mengolok-olok kata-kata Zek yang sebelumnya menyebut orang lemah seperti Langus sebenarnya sangat kuat. Penguji memberinya satu kesempatan terakhir. Langus hanya bisa terdiam membisu dengan tubuh yang gemetar hebat karena rasa takut. Di tengah kegelapan putus asa, suara Zeke tiba-tiba bergema memecah keheningan, menanyakan apa sebenarnya yang sedang ia lakukan. Langus menoleh dengan wajah bingung, dan Zeke memberikan saran yang sangat mengejutkan. Segera buang pedangmu dan gunakan tombak. Langus masih merasa bimbang, namun Zeke membentaknya karena terus memaksakan diri menggunakan senjata yang sama sekali tidak cocok. Zeke menjamin, mau 1000 kali mencoba pun, pedang itu takkan pernah bisa melukai batu regenerasi tersebut sampai kapanpun. Retin terbahak mengejek bahwa Langus hanya berlatih pedang sejak kecil dan tidak akan pernah tahu cara menggunakan tombak. Mereka yakin Langus akan tetap menjadi pecundang meskipun berganti senjata. Zeke pun memastikan kepada penguji apakah pergantian senjata diperbolehkan, dan sang penguji mengonfirmasi bahwa hal itu sah-sah saja. Dengan senyum tipis, Zeke menyemangati Langus agar tidak menyerah seperti pengecut. Langus bangkit, teringat ayahnya yang meski selalu dihina, tetap tegar membesarkannya dengan penuh kasih. Demi membuktikan harga diri sang ayah, Langus memilih membuang pedangnya dan mempercayai insting Zeke. Meskipun belum pernah memegang tombak dan hanya diperintahkan untuk menusuk lurus, Langus memantapkan hatinya. Saat ia mengambil kuda-kuda, keajaiban terjadi. Aliran energi eter dalam tubuhnya terasa jauh lebih dahsyat dibandingkan saat ia menggenggam pedang tadi. Langus melesat dan menghantam batu itu hingga menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Reton dan komplotannya tertawa meremehkan, menganggap tak ada bedanya meski Langus sudah berganti senjata. Namun saat dilihat lebih dekat, mereka terpaku melihat pencapaian Langus. Semua orang terkejut, bahkan penguji pun tak percaya Langus benar-benar berhasil menembus batu keras itu dengan tombaknya. Zeke bertepuk tangan bangga atas keberhasilan sahabatnya. Langus seakan bermimpi saat melihat penguji mencatat namanya dalam daftar peserta yang dinyatakan lulus ujian. Langus masih tak percaya dan bertanya berulang kali untuk memastikan, hingga Zeke merangkulnya erat demi meyakinkan bahwa dia benar-benar telah berhasil. Dengan air mata haru, Langus memeluk Zeke penuh kegembiraan. Sementara itu, Retten dan gengnya menolak kenyataan dan menganggap kelulusan Langus hanyalah sebuah keberuntungan belaka. Sang penguji kemudian berteriak lantang, mengumumkan bahwa ujian telah berakhir dan agenda selanjutnya adalah upacara penerimaan siswa baru. Zeke terkejut mendengar hal itu. Ia tak menyangka tes masuk akademi sehebat ini hanya sebatas menggores batu saja. Langus kemudian menjelaskan pada Zeke bahwa mungkin saja akan ada ujian susulan yang jauh lebih berat setelah mereka resmi memasuki akademi. Saat Zeke bertanya tentang rencana selanjutnya, Langus memberitahu bahwa para petinggi keluarga Elragon akan datang untuk memberikan sambutan selamat bagi para peserta. Tiba-tiba, sekelompok pria dengan pancaran aura luar biasa muncul dari kejauhan, berjalan dengan penuh wibawa ke arah para calon murid. Di antara mereka, ada satu sosok yang menarik perhatian Zeke, hingga ia bertanya siapa pria muram itu. Langus hampir jantungan mendengar Zeke berani menghina kepala keluarga Elragon. Zeke tanpa ragu menyebut sang kepala keluarga sebagai pria jelek, namun sebelum ucapannya berlanjut, Langus segera membekap mulutnya dengan panik. Langus memohon agar Zeke diam demi keselamatan mereka. Meski sulit, Zeke akhirnya memilih tenang sambil mengamati kekuatan pasukan tempur Elragon yang ada di depan matanya. Zeke cukup terkesan melihat rata-rata dari mereka adalah petarung bintang 6. Namun, sang kepala keluarga, Balsa Elragon, ternyata ksatria bintang 8 yang kekuatannya sangat luar biasa. Di masa kejayaannya dulu, hanya ada sedikit satria bintang 8 di dunia, dan Zeke penasaran seberapa banyak petarung tingkat tinggi yang tersisa sekarang. Zeke lalu mengungkapkan ketidaksukaannya pada Balsa kepada Langus. Ia sama sekali tidak peduli meskipun pria itu adalah ayahnya sendiri. Balsa melangkah maju dengan tekanan aura yang luar biasa untuk berpidato, memerintahkan para murid untuk menjadi darah dan daging bagi keluarga Elragon. Kata-katanya membawa beban yang sangat berat diiringi tekanan aura, membuat semua murid gemetar ketakutan, kecuali Zeke yang tetap berdiri tenang. Langus bahkan merasa sangat sesak napas akibat tekanan itu. Namun Zeke sama sekali tak bergeming, ia justru merasakan kebencian mendalam terhadap Balsa tanpa alasan yang jelas. Setelah menyelesaikan pidatonya yang singkat namun penuh intimidasi, Balsa pun berbalik pergi meninggalkan lapangan upacara. Tetua lain kemudian mengambil alih dan mengatakan bahwa kepala keluarga menaruh harapan besar pada mereka. Sosok pria berambut pirang ini kembali mencuri perhatian Zeke. Zeke merasa suasana sedikit lebih tenang setelah kepergian Balsa, meski para murid lainnya masih tampak terguncang akibat sisa-sisa tekanan aura sang kepala keluarga.
Penguji lalu melangkah maju untuk mengumumkan pembagian asrama. Zeke terkejut karena ia mengira semua murid baru akan ditempatkan di lokasi yang sama. Langus pun menjelaskan bahwa akademi ini memiliki 4 wilayah asrama utama yang memisahkan para murid. Murid akan dibagi ke asrama timur, barat, utara, dan selatan. Tak lama kemudian, nama Zeke dipanggil dan ia pun bersiap untuk segera berangkat. Zeke berpamitan dan saling bertukar pesan hangat dengan sahabat barunya itu sebelum mereka berpisah menuju asrama masing-masing. Zeke ditempatkan di asrama timur dan ia merasa takjub melihat betapa banyak perubahan yang terjadi setelah 1.000 tahun berlalu. Ia berjalan mengikuti petunjuk arah di tangannya, sambil mencari kamarnya. Zeke merasa khawatir jika teman sekamarnya akan marah karena ia datang terlambat akibat sempat tersesat di jalan. Akhirnya ia sampai di depan pintu kamarnya. Dengan penuh semangat, Zeke membukanya untuk memberi salam perkenalan kepada teman barunya. Namun, keceriaannya seketika sirna saat melihat siapa sosok yang berada di dalam kamar itu. Baiklah teman-teman, itulah akhir dari video kali ini. Tulis komentar lanjut bagian selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan beri like pada video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.